Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bro Adventure. Kali ini di warkop kita kedatangan tamu spesial. Adik-adik yang suka pendaki juga, yang baru turun dari gunung mana? Tandike ya. Tandike, Pak. Masya Allah. Saya suka dengan anak-anak yang suka mendaki. Walaupun luar biasa nih Bang ya, diundang di warkop Bro Adventure. Wis. Jadi gini sahabat, kita kebetulan kedatangan sahabat kita ini. Jadi ya langsung aja spontan kita buat podcast gitu kan. Jadi nggak ada perencanaan. Kita tidak seperti orang-orang terkenal sana yang harus direncanakan gitu kan. Real ya Bang. Ya kita real. Ya, Bang. Kebetulan datang sahabat kita, ya udah kepikiran langsung buat podcast. Apalagi mereka bukan sedang ya, sudah turun dari Gunung Tandike. Jadi bisalah kita tanya-tanya tentang pendakian ke Gunung Tandike-nya itu. Jadi suka yang suka sejauh ini Alif ya? Si Alif. Ini si Andika Pauri. Jadi sahabat, sedikit cerita ya. Apa namanya, gunung, jangan Gunung Tandike dulu ya. Perkenalan kita. Di mana kita perkenalan kita rasanya? Oh, boleh Bang. Silakan. Dulu apa Andika dulu? Andika dulu ya. Keras. Nama panggil biasa ya Bang. Nama asli itu Andika Pauri Bang. Iya. Tapi kalau nama rimbonya biasa dipanggil Kalong. Kalong. Nah, itu ada silsilahnya tuh Bang. Iya. Silsilahnya tuh kenapa dipanggil Kalong? Karena payah tidur malam Bang. Oh gitu. Payah tidur malam. Jadi kalau di pendakian gitu tuh, Iya. kawan tidur, awak jaga tuh Bang. Jadi nggak ada cerita tidur. Iya. Enak juga ya punya teman daki kayak ini. Aman deh. Yang penting kopi awan Bang. Kopi ya, siap. Apalagi kopinya kopi warkop Bro Adventure. Mantap jiwa men. Mantap jiwa. Awak tuh aslinya Medan Bang. Medan ya. Medan asli. Jadi kalau kesini tuh Sumbar tuh luar biasa Bang. Masya Sumatera Barat tuh luar Allah. biasa. Jadi pengen rasanya tuh berjalan-jalan ya kan, selagi masih muda kawan, masih single Bang, cek. Nah, kalau Bang Alif Bang, nggak tahu lah kita kan single apa enggak. Jadi itu dari Andika Pauri. Panggil Kalong ya Bang. Panggil Kalong. Ini Alif atau Alik? Alif Bang. Alif ya. Habis Alif banyak Bang. Yang penting jangan Alibata. Kalau Alibata terkenal lah Bang. Gitaris terkenal. Walaupun dia tidak mau jadi terkenal gitu kan. Jadi sedikit cerita nih sahabat. Kok saya kenal dengan Andika Pauri sama Alif, ya kan? Rupa-rupanya tanpa disengaja, rupanya kami satu grup ya. Iya Bang. Satu grup apa? Komunitas pas regional Sumbar. Ya, pas itu pendaki alam sejati ya. Iya Bang. Regionalnya Sumatera Barat. Rupanya si Andika ini ada di situ, sering-sering komen. Dan saya juga ada di situ. Dan baru ini juga kita berjumpa Bang. Belum ketemuan. Awal jumpa itu kan dibawa siapa, si Rahmat ke sini kan? Rahmat bawa. Iya. Dibawa Rahmat. Jadi pas nyeletuk si Dikanya. Itu bawa durian ya Bang ya? Ya bawa durian ya kan? Kayak kecil lah. Kecil lagi dari pasaman. Nyeletuk, "Bang," kata si Dika, "rasa-rasa pernah ngeliat abang lah ya kan? Tapi di mana lah gitu kan?" Masa iya artinya. Cerita kan? Iya benar kayak gitu. Masa iya, siapa nama Andika Pauri Bang? Abang pun ya nggak gitu kenal benar gitu kan? Lah dia pernah ketemu ya kan? Nanti dulu Bang kata dia pikir di sini masih berdiri sini. Berpikir, "Bentar dulu Bang. Kalau nggak salah kita satu komunitas Bang," kata dia kan? Masa iya? Komunitas apa tuh gitu kan? Kayaknya di regional Sumbar ini pas kata dia kan? Pas. Abang ada di pas Bang? Ada ya kan? Iya tuh.
Diceknya WA, grup WA pas Sumbar gitu kan. Ketemu. Yang mana Bang? Ini nama abangnya. Ah, kan iya satu komunitas. Bayangin bumi tuh sempit ya Bang Sempit ya kan. Sempit ya, Bang. Padahal asli Medan. Asli Medan. Ya asli Medan datang ke Sumatera Barat kuliah ya. Ya Bang, kuliah Bang. Tahu-taunya satu grup sehobi. Hobi daki gunung ya. Ya, Masya Allah. sama-sama. Ternyata bumi itu sempit. Kalau seandainya memang kita jalin silaturahmi, itu benar. dia paling penting. Karena kata orang Minang, 5 bumi dipijak, di sini lagi dijunjung. Nah, gitu dia. Jadi kita perbanyak persahabatan kita, silaturahmi kita. Seandainya kita ke daerah orang lain, kita ada keluarga. Di mana tempat ya Bang ya? Benar. Seandainya saya nih sekarang pergi ke Medan, ada si apanya, ada saudara kita, si Kalong ini gitu kan. Kalau Abang tanya di Medan kan Bang, kenal sama Fauri? Nggak ada yang kenal sama Bang. Oh gitu Nggak ya. kenal, kenal sama Kalong? Ada Bang. Ada ya. Yang payah tidur tuh. Oh jadi kita dapat poin satunya tuh. Jadi kalau kita ke Medan jangan sebut-sebut nama Dika atau Pauri. Ya. Nggak akan ketemu-temu. Nggak ada jumpa tuh Bang. Ya, satu bulan penuh kita nggak ketemu ya. Mungkin Andika yang lain gitu. Andika kangen pena. Atau Pauri yang lain gitu kan. Tapi kalau langsung ketemu sama. Oke. Kita balik ke ininya. Tadi rencana kan kita ke bahas tentang Tandike ya. Tandike Bang. Kita lihat kita tanya ke ininya, ke si Alif dulu. Ada Bang. Ya. Kalau Alif karena kalau si Kalongnya ini kan pendatang, Ya, nggak apa kan? iya. Tamu suara. Jadi nanti baru kita minta dia kan si Kalongnya. Jadi si Alif dulu, gimana tuh Tandike? Udah berapa kali nih kaki tarik Tandike nih? kalau Tandike ini baru 2 kali baru Bang. Oh 2 kali 2 ya. kali baru. Ini awal cerita kan kemarin sebenarnya tuh mendaki tuh rencana berdua Bang. Yang Andika ini nggak bisa. Oh, Pertama. Terus ditawari lagi, mau nggak pergi nih ya kan? Masih ada nih kosong tempat nih kan. Slot. Kan? Masih sini ya. Iya. Terus nggak mau katanya, aku kerjain tesis dulu lah Bang katanya. Oke lah kan. Datanglah Pali, satu lagi rekan aku Bang. Ya. Pas Pali itu datang kan, kompor rusak nih Pat ya kan. Pinjam kompor si Kalong aja lah ya kan. Iya. Oke Bang ya kan. Datang ke tempat Kalong, Ya. ini lagi ngerjain tesis, mandilah di sana lobby. Pandai ya. Ya bisa lah. Awak mikir gini Bang. Terus Ini di antara pendakian dan masa depan ini sekarang. ayo lah katanya. Iya terus. Nih orang nggak kacau juga pergi ya Bang. Iya. Bawa pergi badan aja dia gimana? Pakaian nggak ada di Tapi bawah. nggak pantas ditiru tuh. Nggak pantas ditiru. Ya. Iya sahabat, jangan pantas ditiru. Kita harus safety biasanya. Harus safety. Bang. Yang di bawah cuma tenda, sleeping, baju di badan, kompor itu aja keluarnya Bang. Celana ini Bang, celana di badan aja lagi. Karena terdesak tadi kan. Terdesak. Saya Bang. Karena tidak punya rencana pengen mendaki Tandike kan awalnya kan. Berarti yang punya plan itu Alif sama Alif si sama Padli. Padli ya. Karena kompor rusak. Kompor rusak, Pinjam pinjam lah punya si buat Kalong. Dika kan. Oh, Kebetulan iya, Dika bawa iya. kompor ke Padang kan. Mau pinjam kan. Pas habis itu dipinjam, ini mau juga akhirnya berangkat Bang. Oh gitu. Akhirnya tesis. Tesis tinggal jalan. Aku pilih pendakian dibanding masa depan lahir Bang. Awas orang tua Josi Kalong jangan nonton. Aduh, Berbahaya. Disuruh pulang aku ke Medan loh Bang. Bisa berbahaya kalau nonton ini. Bapak, maaf. Acau. Iyalah. Pilih pendakian ketimbang masa depan ya. Luar biasa. Tapi itu biasanya kan menjadi apa namanya Bang? Kayak perasaan para pendaki mungkin kan Bang. Kayak ketika mendaki nggak dikasih sama orang tua. Iya, gitu. iya, iya. Nah sekarang awak udah jauh dari orang tua, awak sendiri lagi yang mikir gitu kan. Iya benar. Tapi tetap lah ya Pasti. kita harus ingat orang tua. Ya, pasti, Karena Bang. apa? Izin orang tua itu penting sekarang. Karena kita yang suka hobi di dunia pendakian ini, alam semesta ini, safety itu, keselamatan itu hal utama itu. Ya. Pasti itu. Yang pertama itu adalah kembali dengan selamat ke keluarga kita. Tujuan kita ya Bang, pasti. Itu ya.
Jadi puncak itu bonus. Jadi safety untuk mendaki itu hal utama. Tidak bisa ditawar-tawar dalam pendakian. benar. Karena apa? Mendaki itu bukan jogging di belakang rumah. Lagi sunset di belakang rumah. Biar paham kan? Karena ya mendaki itu bukan jogging di belakang rumah. Jadi hal yang paling utama itu harus safety gitu. Keselamatan kita itu. Yang tadi jangan ditiru, Bang. Jangan itu. Karena yang pertamanya kita harus kembali kepada keluarga dengan selamat. Karena orang-orang di keluarga kita itu menanti kita. Itu dia. Puncak itu bonus semuanya itu. Gitu. Oke, lanjut Lim. Habis dia nikah itu bang, ya biasalah para pendaki cari barang-barang logistik lah, keperluan makanan di atas. Ya. Berangkat kita jam setengah 6 tadi. Setengah 6 dari Iya. rumah tuh bang. Sampai di pos kami jam setengah 11 atau 11 gitu bang. Iya. Tapi sebelum sampai di pos jam 11 tuh panjang juga ceritanya bang. Banyak ya. Kenapa? Pas di dekat Tirta Alami itu bang, kan ada toko untuk jajanan orang-orang para pergi-pergi ke Padang Panjang. Iya. Yang ada jualan mie itu aja kan? Ya, Di jalan sebelah kiri sini kan? Iya kan sebelah kiri ya, tuh? sebelah kiri dari sini bang. Iya, terus? Di sana kami jam 8 tuh berapa ya? Nah ini potong ya Bang. Hah? Nah ini sebenarnya itu juga sih Bang, nggak boleh juga ditiru. Jadi pas mendadak tuh pergi Bang, Ya. lupa Bang kalau masih belum makan dari pagi Bang. Jadi terakhir tuh berhentilah di tempat makan tuh Bang. Oh, gitu. Jadi untuk ngisi perut, awak bilang sama Bang Alif kan, Bang Alif, kayaknya ini kalau misalkan diteruskan ini nyampe sana nggak bisa kuat nih kaki gitu Iya. kan. Jadi isi perut dulu Bang. Oh, jadi isi apa lu bensin dulu lah. Isi bensin dulu Ya, sana. terus Dika nanya-nanya juga, bang ini kita sampai di posko sampai jam berapa bang? Aduh tenang aja Dika, kau lagi sama aku Santai. jam berapapun kau berangkat kau tetap di pos sampai jam 12 sama aku. Pendaki santai. jadi itu poinnya. Pendaki itu harus punya planning. Kita susun rencana-rencana kita. Sebenarnya gitu. Tapi kebanyakan ketika sudah menyusun planning nggak jadi daki ya. Ini Itu penyakit para pendaki. Udah disusun jauh-jauh hari ternyata nggak jadi pendaki. Tapi malahan yang tidak diplanningkan akhirnya jadi daki gitu kan. Iya benar. Itu penyakit para pendaki. Tapi ambil jalan tengah benang merahnya aja bro. Gitu sobat. Tapi safety itu paling utama. Wajib. Tak pernah itu. Safety itu memang penyelamat sekali soalnya Bang. Kalau dari segi pendakian gitu ya. Iya, Bang, iya. Soalnya satu orang yang teman kami yang Bali itu bang itu sama Ali udah berapa kali dia naik sama dia tuh. Dia pernah dapat IPO bang. Oh, IPO. Itulah. Jadinya kalau dapat untuk mendaki ini safety lah untuk alat itu. Itu yang ditakutkan nanti. Iya. Ya memang itu. Dengar ya sobat-sobat, itu dia. Karena balik lagi tadi, karena mendaki itu bukan jogging di belakang rumah. Apalagi ya itu tadi penyerang utamanya itu gila itu IPO. Selain treknya yang ekstrim, yang apa gitu kan, kita nggak tahu kan. Belum lagi binatang-binatang lainnya gitu. Makanya itu hal utama dalam dunia pendakian itu yang harus safety benar gitu. Itu pelajaran pentingnya lagi. Karena hipo ini sangat luar biasa karena sudah banyak hipo ini membunuh pendaki, membunuh pendaki gitu kan. Pendaki. Apalagi ketika nggak tahu cara untuk mengatasinya kamu. Benar-benar sekali. Jadi sahabat, kami podcastnya malam. Seperti biasa di Warkop Adventure ini sering banyak lalu iklan. Jadi baik iklan mobil atau motor didengarkan saja. Tapi semoga yang apa yang kami sampaikan terdengar pesan-pesannya. Jadi kami di sini agak keras-keras dikit lah ngomong gitu kan supaya masuk gitu karena takutnya nanti ketika kami berbicara iklan lewat. Gitu. Karena kami tidak di dalam outdoor, tidak di dalam indoor gitu. Kami di outdoor gitu. Doakan nanti insyaallah Allah mengizinkan dan saya berharap Allah mengizinkan dan mengabulkan
kita bisa buka warkop yang memang nuansanya alam. Amin. Jadi memang jauh dari kebisingan gitu kan. Jadi ketika kita nanti podcast seperti inilah gitu kan. Jadi memang suaranya terdengar benar jernih dan kalau bisa terdengarnya memang suara alam kayak rintihan air atau juga apa namanya? Suara alam, kicauan burung atau jangkrik malam hari gitu kan. Bukan suara-suara kebisingan kota gitu kan. Betul nggak? Apalagi suara-suara kenangan masa lalu ya bang. Jangan itu, jangan. Oke, jadi gimana Lip tadi Lip? Ya sampai di tempat singgahan untuk makan gitu bang. Ya. Terus kami jalan sampai di Kota Padang Panjang. Ya. Kebetulan kan kami kekurangan pencahayaan bang. Oh ya. Jadi kami melihat lem lah di Padang Panjang itu bang. Ini start dari Padang ya sobat hebat ya. Mendaki Gunung Tadike start dari Padang ya Lip ya. Ya. Terus Di Padang Panjang kita beli lah lem, cari jauh juga bang, putar-putar kami bang. di apa Padang di Panjang itu, bang. di Pasar, Bang. di pasar Padang Panjang ya. Iya bang, sampai pula kami ke pasar pasar makanan apa namanya? Oh ya, Los Lambuang di Padang Panjang, iya. pasar kuliner Pasar lah. kuliner ya. Aku suka tuh bang. Aku baru nemu tuh bang di apa namanya? Gimana? Di Sumatera Barat tuh yang kayak gini bang. Iya, iya. Maksudnya kalau di tempat kami itu jarang ada itu bang. Khusus pasar kuliner. Gitu. Iya, iya. Nah itu aku bilang juga sama Alif kan, wah luar biasa ini. Iya. Ada tempat. Memang ada di daerah Sumatera Barat itu ada beberapa pasar kuliner khusus. Kalau di Padang Panjang ada pasar kulinernya tuh. Iya benar. Dekat kampus ISI, Institut Seni Indonesia. Iya. Terus ISI ada namanya juga tuh. penampilan budaya juga di situ ada. Bang. Ada. Ah, Karena itu- dekat kampus ISI tadi. Iya lebih terasa jadi. Gitu. Jadi kampus ISI ini Institut Seni Indonesia. Jadi kampus seni di Indonesia itu cuma ada dua. Padang Panjang satu, Yogyakarta satu. Kalau sepengetahuan saya, Iya. kampus seni ya, sepengetahuan saya. Tapi walau alam kalau masih ada kampus lainnya yang baru ya. Nah itu flashback aja. Oke. Nah jadi seperti itu. Pasar kuliner itu setiap di Pariaman juga ada pasar kulinernya. Ada beberapa lagi ya. Iya. Di Kurai Taji itu Los Lambuang namanya. Kalau di Kota Pariaman benar ada juga pasar Los Lambuangnya juga. Luar biasa. Gitu. Jadi penikmat kuliner ya datang ke Sumatera Barat, mau datang pagi, mau datang siang atau datang malam, ada pasar kuliner. Tapi pastikan satu ya bang, Ya. dompet aman. Dompet aman. Karena kalau makan di Sumatera Barat semua tahu lah, lumbungnya makanan enak. Ya, sobat-sobat harus tahu kan, makanan terenak di dunia nomor 1 itu rendang, Ya. berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Bukan promosi, tapi memang nyata adanya. Makanya nasi padang di mana-mana ya bang. Iya, benar gitu. Jadi kan, itulah flashback sedikit bro. Oke, balik lagi pendaki Tadike tadi. Habis dari pencarian lem kita bang, terus kami kan langsung gerak lah ke pos bang. Iya. Singkat cerita sebelum sampai pos tuh kami juga tersesat juga bang, jalannya malu lupa ingat aku bang. Oh, jadi naik ke pos mana tuh? Yang di pos apa tuh, di pos pendaftaran. Oh, pos Tadike pendaftaran. kan. Iya, iya. Kan Pesanggrahan lah. kalau lewat dari Padang Simak-sinya. Panjang itu Iya. kan banyak juga tikungan simpang persimpangan bang. Iya, iya. Ada satu tuh simpang satu lagi yang paling lihat ada pos Tadike katanya sana. Iya, iya. Arah ke kanan, Iya. ada singgalan juga kan. Perasaan nggak sini lah jalannya kan. Jadi? Dia lihat lah, perhatikan Dika lihat bang, sini lah bang jalannya bang ya kan. Dia lihat, oh iya bang ya kan. Sampai di pos kami istirahat lah bang. Iya. Seperti biasa lah, buat kopi gitu ya Dika. Iya. Sebelum pendakian ya. Ya. Oh, jadi sampai di pos Simaksi itu jam berapa? Jam 10:30 hampir 11 itu. Iya, jam Hampir setengah malam bang. Hampir tengah malam. Setengah 11 malam lah ya. Jadi sahabat, dari kolong-kolong di Kota Padang, terus ya kan, nyampe di Padang Panjang. Pas masuk awal dari Padang Panjang itu, kan ada lampu merah tuh di pertigaan, ya kan? Daki Padang Panjang itu kan ada pertigaan. Belok kiri itu masuk ke terminal Padang Panjang. Ini kita dari Padang ya. Belok kiri masuk ke terminal Padang Panjang. Jadi lampu merah pertama. Merah pertama lah, kuning aja tuh. Ya, jadi pas kita masuk wilayah masuk Padang Panjang habis pendakian Silayang itu,
ketemu pertigaan lampu merah. Pas lampu merah itu, pas pertigaan traffic light itu, simpang 3 itu belok kiri. Pas belok kiri itu terus lampu merah pertama. Atau simpang Lubuk Mato Kuciang namanya. Di depan Pondok Pesantren Tawali Padang Panjang. Simpangnya itu. Jadi nama simpangnya itu Simpang Lubuk Mato Kuciang. Itu lampu merah pertama setelah kita pertigaan lampu merah dari Silayang bawah tadi. Jadi terus ke dalam kan? Ya, terus ke dalam melewati pemandian Lubuk Mato Kuciang, perkampungan warga, terus jalan aspal ya, Levias? Aspal. Sampai ke pos aspal. Nah, jadi terus saja terus nanti melewati namanya perkampungan Singgalang namanya. Saya udah pernah naik Tandike, makanya saya paham, masih ingat lah gitu. Jadi terus ke dalam lewati Nagari Singgalang namanya. Pas nanti itu pas di Nagari Singgalang itu ada simpang 3. Oh iya. Nah, ada simpang 3. kalau kita belok kanan itu namanya simpangnya masih ke Nagari Singgalang juga, tapi ke daerahnya tuh antara dua daerah itu. Kandang Sigugua satu lagi Pagu-Pagu. Di situ bisa kita tembus nanti tempat treknya Gunung Singgalang. Tempat nge-trek ke Gunung Singgalang lewat belok kanan tadi. Kalau kita mau nge-trek ke Gunung Ketiken, belok kiri. Sobat, belok kiri. Terus belok kiri terus sampai ketemu posnya nanti. Simaksinya. Ketemu tuh. Terus Sampai di pos tuh di ke masa-masa air, tanya jaringan lah bang, gak ada jaringan sini bang. Iyalah gak ada jaringan, kalau gak cari jaringan keluar dikit kau dikit jalan ke depan ya kan. Sudah menghubungi orang yang di kos kan Bang. Kalau kita tuh udah sampai gitu. Kabar tuh kan butuh gitu. Ternyata gak ada jaringan Bang. di situ nggak ada jaringan situ. Abang pernah dulu nggak ada jaringan, susah dapat. Kalau untuk jaringan di Singgalang tuh di Tandike tuh bang agak ke bawah sedikit bang, ada yang Dapat dekat ya? musola tuh bang. Oh, dekat musola sana ada tuh dapat ya? Emang dapat nah bang. Oh gitu. Jadi orang pos pun di sana, kadang menghubungi kumpul ya. teman saudaranya tuh Ada dekat musola baru dibangun di situ Bang. kecil. Musola baru dibangun di dekat situ. Nah, di situ dapat jaringan tuh. Mungkin tak kawan-kawan nanti ada ndaki cari jaringan. Udah gitu, Bang. jaringan ke bawah. Informasi buat sobat-sobat. Jadi kan ada musola dekat Posimaksi atau pesanggerahan lah bahasanya di Minangkabau ini. Untuk mendaftar mau mendaki itu ada musola ya. Ya, baru. Sebelum Posimaksi itu ada jaringan itu. Bisa telepon-teleponan. Untuk teleponan, Iya. buka IG, bisa lah. Tapi kalau di Untuk Posimaksi di nggak pos ada. kali nggak ada, Berarti. kosong. Kosong sekali. Terus lanjut daki jam berapa? Kalau kami dakinya besok paginya bang. Oh, pagi daki. Pagi bang.